Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Tabaron dan Saya Tasyo. Tasyo di podcast Nusantara TV. Enjoy. Ini ini malam pertama kita Buat podcast ya. Ya. Oke, betul. Semoga kedepannya Nusantara TV makin maju Oke, dan oke. berkah Oke. dan disukai masyarakat Nusantara. Amin amin. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu sama kita Ya, ini apa Tasyo. Sebenarnya muka-muka tak lucu nih kah? Itu dari penilaian masyarakat itu Oh, gimana? iya. Kalau kita sih ya muka-muka lucu Lucu aja ya. ya. Karena kita kan muka-muka semaran biar di pasar di Oh mana-mana ada iya, semua. betul. Tapi saya ngomong, ini kan acaranya podcastnya bincang santai ya. Iya, bincang santai. Kebetulan kita ada jadwal, ada teman dari Punca ya. Oh iya ya. Sebagai bintang tamu ya. Bintang tamu Oh, iya. malam ini ya. Bintang tamu Oke, malam tamu. ini. Cuma saya curiga ini. Ya. Ini Apanya curiga? Ini Om Jas ini laki apa bagaimana ya? Oh ya, nanti Kita bincang ya. Bincang-bincang Oke, kita oke. tanyakan. Kita lihat. Ya, kita masih penasaran juga Iya, gimana iya. dia laki apa itu. Iya iya betul. Kita Ini Om tanya Jas langsung. dia punya kedai aspirasi juga ya. Iya, alhamdulillah. Dia sebagai itu di daerah Kunci itu dia sebagai orang tua dan dia Iya, sebagai betul betul. Orangnya bagaimana? Tua juga udah? Anak muda? Kak Najim tua. Oh iya betul. Tapi masih anak muda ya? Masih anak muda. Oh, oke oke. Iya. Jadi kita panggil dulu ini atau belum? Ya dulu. Ya dulu. Biar mikir dulu dia di berteringat di Oh, oke. Jadi begini brother ya, sambil kita tunggu Ya. Om Jasnya masuk di room ini, di ruang ini ya. Karena dia baru make up dulu. Oh, make up dulu ya. Oke brother Tahu ya. itu kalau orang mau anu, Iya, Pak. iya. Jadi ini bincang-bincang santai brother ya. Semoga ini Om Jas TV dan sebagai owner juga ya di Ya, Boba ya. sebagai owner Di kedai aspirasi. Oke. Dan dia pemilik juga Pemilik. Omjes TV. Om Jas TV. CEO-nya. Oh, CEO-nya ya. Dan dia itu sebagai di desanya itu dia sebagai apa namanya itu yang pembantu desa apa Pembantu namanya desa. itu? Oh, apa kan namanya itu pengawas apa kan? Bukan, BPD. pengawas. BPD. Ya BPD. Oh, cocok. Ya. Iya betul. Dia sebagai itu orang tua juga di Iya, sana. iya. Meskipun dia anak muda tapi dia sudah ditunjuk sebagai orang tua. itulah yang menginspirasi saya. Iya. Tasyo, saya sebagai Tabarong mengundang Ya. Om Jas, saya terinspirasi karena dia anak muda, jiwa muda, tapi betul-betul punya inspirasi yang bakat yang bebas, Iya. betul yang bisa dikembangkan Iya. di masyarakat. Nah, dia itu sebagai anak muda patutlah dicontoh. Betul. Iya. Jadi ini Om Jas, panggilannya Om Jas ya, Ya. Om Jas. Dan Dia- namanya itu Jasman. Oh, Jasman. Ya, Panggilannya yang paling ngetren itu Om Jes Om Jas. yang Oh. dikenal masyarakat setempat di sana. Oh betul. Jadi apa ya? Boleh dikata dia itu jiwa mudanya bagus untuk pergaulan ya. Iya, Kita karena dia cerita itu pergaulannya bagaimana. sosialisasinya ke masyarakat itu sangat luas. Betul. Iya. Jadi Om Jas kita harus apa namanya ya? Om Jas kita hadirkan atau kita bagaimana Iya. kita coba. Mungkin selesai di make up itu kalau Selesai. ya. Kalau Oke. biasanya itu laki itu cepat di make Iya upnya. betul. Iya. Oke, Om Jes kita sambut. Kita Om Jas ya. Mungkin 1 menit kita panggil masuk ya. Iya, kita panggil masuk. Om Jes. Oke, kita sambut ya Om Jas dari Puncak dan Om Jas TV. Selamat malam. Assalamualaikum. Silakan. Lama baru ketemu ini. Ya, betul. Silakan. Oke. Selamat malam ya. Oke, selamat malam. Perkenalkan diri dulu Om Jas. Ya. Semoga podcast di Nusantara TV bisa kenal siapa Om Jas sebenarnya. Gitu ya. Iya. Saya ini kaku sekali saya. Santai lah ya. Santai aja. Dipanggil sama Nusantara TV. Iya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Jasman. Biasa juga dipanggil Om Jas. Kalau misalkan di Puncak Om Jas. Iya. Gitu. Betul. Maksudnya begini Om Jas ya, kita kan malam ini malam ini adalah bincang santai. Oke. Kita sebenarnya kita punya file, punya data, katanya kita sebagai pemilik kedai aspirasi, pemilik dari channel YouTube Om Jas TV. Soalnya apa kegiatan Om Jas sehari-harian? Maksudnya apa nih? Om Jas itu terkenal di selatan sana ya. Iya. Terkenal sekali Om Jas. Jadi apa yang menginspirasi orang-orang? Apa yang Om Jas bisa sampaikan bahwa
saya itu pekerjaan sehari-hari saya apa, kegiatan sehari-hari apa, supaya orang tahu siapa Om Jess itu kan. menginspirasi anak muda di sana ya. Supaya bisa menginspirasi. Karena beliau ini alhamdulillah Betul. sangat dikenal Sangat masyarakat dikenal. Sinjai Selatan ya. Iya, betul. Karena dia orangnya apa nih Sosialisasinya itu sangat merakyat ya. Iya. Mungkin tahun depan bisa mencalonkan sebagai kepala desa. Iya. Karena digadang-gadang dulu dia harus menikah dulu. Oh, Karena betul. katanya sih katanya. Iya, iya. Nah, dia masih Isu. jomblo. Nah, kalau ada dari pemirsa yang jomblo bisa dikonek-konek ya. Ada di nomornya di bawah sini. Iya, betul. Ya, tinggal diklik ya atau komen-komen di bawah. Oke lah, kita dengarkan dulu ya penjelasan dari Om Jess. Silakan Om Jess. Saya minum dulu, saya kagum Silakan, sekali. silakan. Saya Ini agak kagum ini Iya. di sini. Ya. Silakan. Jadi kita berdua saja minum. Nanti sisa-sisanya dikasih ke dia ya. Iya, iya. Oke, baik. Ya, Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ya. dari tim Nusantara TV mengundang saya Ya. untuk kita ngobrol-ngobrol, Ya, sharing-sharing. sharing-sharing. Betul. Oke, jadi kalau keseharian saya itu Ya. seperti biasa dengan anak-anak muda yang biasanya. Ya, betul. Ya. Oke, sorry ini. Enggak apa-apa. Santai aja. Kita slow saja ya, slow. Oke, lanjut. Jadi kesehariannya itu seperti anak muda pada umumnya. Iya. Saya juga bertani. Oh, bertani. Saya juga bertani. Terus kemudian betul apa yang disampaikan tadi bahwa punya juga kedai ya. Iya. Itu usaha kecil-kecilan. Ya, betul. Ya kita belajar merintis lah begitu. Baru belajar juga. Iya. Tapi walaupun baru Om Jess, ceritanya kita punya dasar atau landasan untuk jiwa muda apa yang bahwa bukan kita menunggu tua ya, walaupun kita jiwa muda bahwa kita bisa berbisnis ya. Iya. Itu yang bisa disampaikan. Betul. Ya itu mungkin karena banyak menginspirasi sebenarnya dari pelaku usaha, Iya, mungkin betul. kaum muda, Iya. kaum milenial yang saya kan awalnya suka nongkrong juga, Betul. suka nongkrong dulu pinggir jalan, akhirnya terinspirasi buat kedai, bahwa mungkin saatnya saya mulai untuk belajar berbisnis, belajar berusaha meskipun usahanya masih kecil. Iya, betul. Gitu. Kalau di kedainya itu Om Jess, apa saja yang dijual di situ kedainya? Oh, kalau di kedai inspirasi itu menunya masih drink atau drink. minuman Oh, iya. minuman milenial. Food and drink. Belum Belum ada foodnya. Baru drink. Drinknya. Oh iya. Insyaallah mungkin kedepannya Kedepannya, mungkin ya. bisa ada. Oh iya. Ya semoga bisa menginspirasi anak muda di luar sana ya Om Jess ya. Siap. Karena begini ya, mungkin saya ambil kesimpulan Om Jess ya. Om Jess kan bercakap bahwa usahanya itu dimulai dari kecil ya, karena adanya suatu kebersamaan atau sesuatu sahabat ya, semakin banyak sahabat mungkin semakin mengincarkan otak Ya. untuk berbisnis ya. Jadi kesimpulan sedikit bahwa pergaulan itu menentukan masa depan kita juga ya. Ya. Tergantung Insyaallah, bagaimana cara ya. kita ya, begitu ya. Kalau kita bergaul dengan seorang pebisnis mungkin kita lari ke sana ya. Pasti kita berpengaruh ya, berpengaruh. Ya Iya, karena iya. sebelumnya kan saya di Makassar itu Iya. saya pernah bekerja di Sebagai apa? apa namanya di Pasar Segar. Pasar penjual buah Ya bukan tempat nongkrongnya Oh, anak tempat muda. nongkrongnya. Ya, biasa dikenal tempat nongkrongnya anak muda. Saya Iya. bekerja juga Iya. di outlet yang ada Outlet, di ya. Pasar Segar. Iya, betul. Akhirnya saya pulang dari Makassar ke Sinjai. Iya. Muncullah ide, Kenapa kita tidak bisa membuat sendiri kan? muncullah jiwa semangat untuk membuat juga suatu outlet Oh atau iya, kedai. betul. Iya. Begitu Jadi- tabar. Iya. Berarti terinspirasinya waktu di perantauan sana ya. Ya masih Betul, apa betul. namanya masih menjelajah lah. Menjelajah, ya betul. Karena tanpa menjelajah kita juga tidak bisa berpikir secara ini kan. Ya, Ya betul. Berarti kata kuncinya bahwa pelajaran itu di saat sudah dijalani ya, sambil berusaha sambil menjalani begitu ya. cukup apa namanya untuk memulai itu ya memang betul-betul banyak tantangannya meskipun itu usahanya masih outlet. Iya betul. Jadi pemirsa podcast Nusantara ya, Tunggu. podcast santai. Sebenarnya apa fungsinya ini? Saya cuma mendengarkan di sini. Saya cuma mendengarkan. Saya
soalnya dengarkan saja. Oke. Oke, ya begitu lah bintang santainya ya. Begitupun dengan Tasyo ya, Tasyo juga begitu ya. Ya. Ini kerabat kita, lawan podcast saya. Ya, ini juga menarik sih sebenarnya karena waktu saya diundang kan di sini Iya, betul. di channelnya Nusantara TV. Ya. Iya, iya. Menarik ini. Kesempatan juga saya mau berbincang-bincang juga sama Iya. siapa namanya Tasyo. Tasyo. Tapi biasa juga dikenal Masya. Oh, kan dua. Kalau malam. Kalau malam Masya. Kalau siang tak. Oh, kalau siang Tasyo, kalau malam Masyo. Iya, betul. Karena di sini saya selalu mendampingi Tabarong. Biarpun kemana. Lucu juga. Saya suka juga apa namanya? Karakternya. Iya, betul. Cukup menginspirasi juga, cukup menghibur. Iya, betul. Jadi apa ya? Selama ini Om Jes apa ya? Di dalam bisnis kan pasti ada pendamping atau penyemangat ya. Kita akan ngungkit ya. Kita akan ngungkit siapa penyemangatnya sebenarnya di Kalau saya belakang. lihat di anunya rata-rata laki semua di belakang. Tapi saya rasa ini Tasyo ada di belakangnya. Oh ini. iya, Ada kalau sosok begitu bisa kita bongkar-bongkar HP-nya. ada sosok wanita yang kita lihat tapi bongkar. dia udah bawa handphone kayaknya. Ada bawah. Ada di situ ya? Oh, ada di situ. Manajernya mana? Ayo manajernya. Wah, lagi Oh. di luar manajernya. Kita nggak bisa cek HP-nya. Ya, kita bisa cek-cek ya gimana. Tapi kita minta sarannya ya, apakah ada orang di balik kesuksesannya ini di kedainya sama channelnya? Iya. Kita Tapi akan- katanya juga dia seorang aparat desa. betul. Dia pengelola Bagaimana desa juga. caranya kita bisa Gabung bisa waktunya. menggabung waktunya di situ antara kedai sama di aparat desa? Bagaimana? Oh iya. Oke. Jadi kalau berbicara masalah apa namanya pekerjaan ya adalah 1-2 pekerjaan. Ya misalkan di BPD juga punya tupoksi tersendiri. Iya, Jadi punya waktu tersendiri. punya waktu tersendiri. Terus kemudian tidak ada salahnya kita untuk menjalankan suatu usaha juga. Untuk membagi waktunya itu kita berjalan sesuai dengan tupoksinya dan Iya. kita bisa memanage waktu bagaimana supaya bisa berjalan dengan lancar semua. Kalau skala prioritas apa namanya? Oke lah kalau skala prioritas mungkin kita lebih ke apa namanya pekerjaan yang ada di wilayah itu misalnya di tempat karena kalau usaha kan ada juga teman-teman yang bisa Oh, membantu. ada yang mengelola ya. Ada yang mengelola juga. Berarti sebenarnya boleh dicakap bahwa semua pekerjaan dikerjakan ya. Ya, Boleh semua. pekerjaan dikerjakan. Tergantung bagaimana kita bisa memanage-nya. gitu. Luar biasa. Mengontrol pekerjaannya. Saya kan dari 3 prioritasnya dia bisa Dia bisa kelola ya. semua itu Waktunya bisa dia kontrol. Betul. luar biasa. Kita mencoba sesuatu apa namanya? Saya mencoba apa namanya keluar dari zona nyaman itu. Misalkan Iya. mencoba hal-hal yang baru. Jadi pertanyaan saya berikutnya, Yes, apa ya? Saya mau tanya, kan ini sendiri ke sini ya. Iya masih sendiri. Masih sama manajer ya. Masih Iya. sama manajer. Jadi wanita yang di belakangnya Yes ini siapa sebenarnya? Apakah orang Kayaknya kita terdekatnya? laki atau apa seperti kita bilang tadi dia laki apa apa perlu kita cek dulu atau gimana? Kita betul. Sekali lagi. Oh laki. Iya ya. Sebenarnya Om Jess ini sebenarnya dia laki orangnya. Laki. Betul. Dia kan sebenarnya dia apa ya? Saya rasa dia punya orang terdekat. Tidak mungkin dia bisa berdiri tegak begini kan tanpa ada dorongan dari orang dari belakangnya kan. Pasti dia punya orang yang betul-betul dekat, punya yang memotivasi dia, yang support dia. Saya yakin dia ada tuh. Begitu kan? Tapi bisa diceritakan kriteria orang yang kita suka atau bagaimana? Apakah betul-betul Sempat ada bisa penonton. di Kalau berbicara masalah support ya pasti ada lah. ya itu betul. Yang paling itu nomor 1 adalah orang tua pastinya. Betul, Ya, betul. itu tidak bisa lepas dari itu. Iya, betul dukungan orang tua. Apapun yang kita lakukan itu kita tidak bisa lepas dari doa-doa orang tua semua. Iya, betul. Itu saja kalau misalkan khusus untuk orang-orang yang di belakang, kalau yang lain-lainnya masih belum. Ya. Ini kan kita cerita masalah umur sedikit Om Jess ya. Aduh, Umur kita kan sensi kalau bicara umur. bukan masalah ini ya, maksudnya ini kan perkiraan cuaca kan kedepannya hujan panas. Kita ada kedepannya untuk apa itu, menjadi pendamping kan untuk menikah bagaimana? Banyak sebenarnya kalau pendamping bisa.
mau pendamping hidup, pendamping Ya, untuk pendamping hidup. pendamping hidup begitu. Ya, ya. Wah, Saya bagaimana? bisa merokok ini Silakan, karena silakan bisa. Ini Ya, kan ini pertanyaannya kayak sedikit sensi ini. Iya betul. Kita sambil Iya. santai sambil Iya, minum. iya. Ada asbaknya. Asbak. Ya. Karena kalau bahas begini saya harus merokok karena Mana tadi aspek sih? Iya betul. karena tegangnya ini bintang tamuan. Betul Ya. betul. Ya, harus Ya ini diminum juga anunya ini Minumannya. drinknya terbuat dari anu ya, kuningan. kuningan. Betul. Tapi tinggal sedikit. Ya, Iya. nanti ada barista yang bawa ya. Ya. Ah, itu anunya apa namanya ini jeretnya. Iya. Nah, terima kasih. Teko-tekonya ya. Ini tekonya. Sayang cuma kita berdua karena dia nggak minum. Jadi nggak usah dikasih ke dia ya. Kita saja berdua, guys. Tekonya ya. Nggak usah dia kita saja berdua. Nah, jadi berangkatnya begini ya. Saya ini ya, saya segan sekali ya. Masalahnya ini Om Jess jauh-jauh ya datang ke podcast kita ya di Nusantara TV bahwa kita juga sebagai tuan rumah apa ya termotivasi juga ya karena kegiatannya Om Jess ini betul-betul bisa dikontrol ya. Punya kegiatan begitu banyak, begitu padatnya ya kegiatannya. Dia sempatkan singgah di podcastnya kita ya Nusantara TV. Jadi kita bersyukur juga ya. Betul. Haus kita. Coba sekali. Oke ya. Ini Tasyo lagi haus juga berasa sambil kita bincang-bincang santai sambil Om Jess berpikir apakah dia bisa bercerita siapa sebenarnya kekasih di belakangnya ini semua. Kita akan tahu ya. Oke. Pasti harus kita bincang-bincang dalam dulu. Karena ini cuma berdua gelas ya. Jadi cuma saya kalau kita ya berbicara saja ya. Kalau bintang tamu wajib. Ya wajib. Iya betul. Karena di sini cuma disiapkan 2 gelas, jadi dia biar di situ haus. Betul. Jadi silakan dilanjut Om Jess. Apakah ada saran yang betul-betul atau motivasi yang bisa disampaikan untuk jiwa muda yang di luar sana, teman-teman brother kita? Apakah biasa kan begini brother ya? Banyak orang yang mengeluh tentang pekerjaan, banyak yang mengeluh tentang kesibukannya. Apakah dia cara begini ya? Kita kesimpulannya bagaimana caranya mengontrol waktu? Ya. Bisa diberitahukan banyak orang yang sibuk dengan waktunya. Bagaimana cara gitu ya? waktu? Ya, betul. Saya harus mendisklaimer di sini ya. Ya betul. Bukan karena apa saya juga belum menganggap bahwa saya ini masuk kategori orang yang Kering besar mungkin. Kering besar. Penyanyi selingkuhan. komedi gitu. Penyanyi selingkuhan atau selingkuhan? Masya Allah. Lari dari karakter ini. Tak apa-apa. Lanjut. Jadi begini, saya juga belum bisa kategorikan bahwa saya ini bisa menginfluencer teman-teman, tapi tidak ada salahnya kita sama-sama belajar lah. Ya, Kita sama-sama belajar, kita sama-sama maju ke depan, saling bertukar pikiran lah ceritanya, saling belajar itu bagaimana kita berjalan ke depan untuk Pasti kering Tommy minta tuh. Minum Tommy ini tidak apa-apa diminum namanya. minum ya. Minum ya. Karena- Cakuliah di ditutup kuliah anunya tenggorokannya. Wih, banyak minum. Ya, Sedikit. silakan dilanjut Om Jess. Ya. Sambil santai-santai. apa ya? Saya juga merasa masih kurang sebenarnya. Perbaiki cara dulu nih yang begitu. Saya kira santai-santai sih. Tidak kalah jelek. Ya, bagaimana? Tegak kalau laki. Sekali lagi. Kita gini katanya menurut produser bagaimana? Iya, enggak kita. Kenapa begitu? Kalau di sini lihat dia juga produser begini. Oh, Iya. Itu kenapa bukan kata. Oke. Jadi apa namanya masih belajar juga. Iya. Kalau tantangan sih ada juga Iya. suka dukanya. Ya, betul. Namanya juga orang pemula ceritanya toh. Iya, betul. Jadi mau tidak mau pasti ada tantangan. Iya. Saya juga belum bisa, Bang. Saya sudah bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, tapi tidak ada salahnya kita Menambahkan sedikit atau mengingatkan lah. kita sama-sama belajar lah maju ke depan. Iya, betul. Majunya ke depan mana? Ya misalnya gini, gerak jalan. Oh, gitu ya. Tidak, maksudnya kita coba berpikir ke depan. Ya, pola pikir kita, Pola cara pikir kita mengubah kita. mengubah ke hal-hal yang Ya, lebih baik lah. Iya. Intinya begini Om Jess. Intinya
kita harus lebih berani lagi ke depannya bagaimana ya. Ya, Harus lebih beranikan diri lagi. mungkin poin-poin itu juga yang tidak bisa lepas. Tanpa ada keberanian untuk memulai usaha itu sebenarnya tidak ada apa-apanya ya kalau kita tidak berani begitu Om Jess. Apalagi kalau musim hujan. Betul. Kita terasa kendornya, hidup ya. Cair es. Iya betul. Jadi tapi semangat kita untuk belajar kita harus lewati itu ya. Iya. Kenapa nggak dicoba dimasak esnya kalau musim hujan biar jadi sayur? Biar jadi panas begitu. Betul ya brother ya, begini brother ya. Jadi Om Jess ini saya sampaikan lagi bahwa dia juga pemilik channel Om Jess TV, dia juga punya kedai aspirasi di Bikeru brother ya, di tepatnya di Sinjai Selatan. Begitupun dengan channelnya ya yang begitu mesat dan berkembang saat ini ya minggu ini ya. Saya juga terinspirasi buat teman-teman atau kru dari Om Jess yang tidak sempat hadir ya, kebetulan banyak ya teman-teman dari Om Jess yang tidak sempat hadir. Nah kita undang semua ya, undang semua teman-temannya Om Jess dari nanti ya Cukup mungkin CEO-nya yang mewakili ya. mungkin nanti bisa bergabung di sini kru dari Sarampa dan yang anggotanya Mantap Toe mungkin bisa nanti hadir di sini. Oke, mau tanya Mata Toy, siap ditunggu. Iya. Jadi dia tidak sempat. Sebenarnya undangannya kita undang semua ya. Cuma untuk malam ini mungkin tidak sempat hadir karena ada undangan di TV lain. Jadi Om Jess yang sempat hadir di sini karena krunya ada di TV lain ya, di channel lain. Jadi buat brother-brother, intinya ini konsepnya Om Jess itu betul-betul berbisnis secara individual ya, maksudnya secara mandiri ya. Secara mandiri dan mau berbisnis secara kecil-kecilan dari awal ya. Kan banyak orang berpikir saya mau tunggu besar dulu ya baru berusaha. Tapi dari Om Jess ini kesimpulannya dia berbisnis mengambil resiko dari kecil ya. Dia berbisnis usaha kecil, merintis usaha kecil sampai sekarang ya alhamdulillah sudah ada peningkatan ya Om Jess ya. Alhamdulillah ya. Iya. Karena peningkatannya Om Jess ini membuat saya terinspirasi juga ya bahwa di tempatnya itu cukup ramai ya pada siang hari ya. Bukanya jam berapa kedainya Om Jess? Jam 10. Jam 10 sampai jam pukul 5 ya. Jadi tempatnya cukup ramai ya brother ya. Jadi yang kenal Om Jess di Sinjai Selatan jangan lupa singgah di kedainya Om Jess ya. Pokoknya mantap ya. Kedai aspirasi. Kedai aspirasi ya. Di samping ini ya, di samping warung bakso ya. Di Sinjai Selatan. Jadi ini Om Jess ini cara pembuatan bobanya atau minumannya cukup unik ya karena dia itu tersembunyi ya cara pembuatannya. Harus melalui kata jongkok ya, kita harus jongkok membuat, nanti terima pesanan baru berdiri begitu ya bisa ya. Begitu karena tempatnya beradanya masih minimalis sekali. Betul. Minimalis dan unik. Jadi untuk melihat cara pembuatannya harus lewat pintu samping. Begitu Om Jess ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pintu depannya memang. Ada. Tadinya ada pintu depan. Ya, untuk di sini untuk Cine. Betul. Jadi untuk mengintip ya. Ya betul. Hanya di samping nih dibikin pintunya jadi orang lewat samping. Betul. Jadi brotherku yang di luar sana di Sabang sampai Merauke, ini Om Jess ini saya perkenalkan kembali ya. Dia orangnya itu humoris, orangnya baik, orangnya ramah. Jadi ini Om Jess ini betul-betul menginspirasi kita bersama ya bahwa Om Jess ini betul-betul netral sekali ya. Pokoknya polos sekali orangnya ya, pebisnis Masih sukses. polos masih polos. Orangnya polos sekali brother ya. Polos banget. Belum Iya betul, dia pebisnis yang polos, betul-betul ingin berbagi ya. Iya. Kalau ada yang minat apa-apain ya. Betul brother, dia orangnya polos sekali brother ya. Dia Om Jess ini orangnya gampang bergaul, gampang dikenal siapa saja karena dia itu gampang ditemui brother ya. Begitu ya. Jadi Kita jual cerita. Biar saya soal belakang. jadi mungkin Tasyo apa mungkin dia tertarik. Bukan saya. Tidak mau saya ini yang tanya. Iya tanya dulu. Tanya Tasyo. Kita tidak apa saja nanti saya jawab. Nanti saya apa jawab. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab seadanya. Oh iya, caranya. Semampunya. Betul. Begitu ya. Habis minum gua harus dulu minum dulu. Oke, jadi begini teman-teman. Kalau di podcast ini, kalau saya berhadapan sama timnya Nusantara TV ini, Tasyo, saya sedikit Sensi. sensi. Yang penting tidak positif. Penting dasarnya mungkin. Alhamdulillah masih bisa jadi Oh, kontrol. masih bisa dikontrol. Betul. Iya.
Oke. Jadi brothernya kita tanya lagi ya brother, kita akan ungkit sedikit masalah dia kan pernah merantau juga ke suatu daerah. Apakah yang bisa diceritakan di perantauannya orang? Apakah yang harus dipersiapkan jika kita ingin bepergian? Apakah saran-sarannya? Maksudnya kasih deh apa ya, edukasi lah buat orang-orang yang suka merantau. Kan kita perantau juga ya. Kita orang menjelajah juga ya, Indonesia. Katanya kita juga seorang sarjana ya. Alumni dari mana? Ya, belum sarjana. Oh, belum sarjana. Kenapa? Ya, DPO atau bagaimana? Kenakalan remaja atau gimana? ya Ini DPO ya? diselesaikan. Diselesaikan. Ya karena mungkin faktor adanya kesibukannya mungkin. Ya. Jadi kayak begitu duduk tak menjadi miring. Karena saya sih kan kalau bisa pintar ya. Saya nggak tahu saya harus begini kan atau bagaimana. Cek di sini. Kalau saya belum bisa selesai belum sarjana. Iya, betul. Sarjana. Tapi jangan patah semangat brother ya. Kan kita bahas sarjana ya. Kita tidak mementingkan sarjana, pensiunan atau siapapun, kita hanya berdiri sendiri bahwa apa yang ada pada diri kita itu yang kita perlihatkan ya. Tidak selamanya kita sarjana baru bisa sukses, tidak selamanya. Iya betul. Banyak Intinya orang di luar sana patah pensil tapi dia seorang milioner. Iya. Banyak. Banyak. intinya kesimpulannya harus berdiri sendiri di mana kita tetap berdiri di situ. Jangan berdiri di tempatnya orang lain. Iya. Harus betul. Sebenarnya sih kalau saya niatnya mau sekali sarjana. Iya betul. Iya. Tapi faktor apa ini? Mungkin karena sayanya mungkin yang belum mengurus. Belum mampu di situ. Bukan belum mampu sih, tapi sayanya yang belum mengurus. Tapi pendidikan itu wajib sebenarnya, wajib. Ya bagaimana kita harus, kalau misalkan kita mampu, kita bisa ya tidak ada salahnya untuk kita terus belajar. Tapi ada katanya waktu kita kuliah kenakalan remaja. Oh, Kalau kalau yang bilang begitu. Iya biasa. itu netizen. Oh netizen. Netizen ya. Tidak, kalau kenalkan remaja mungkin ya namanya juga kita masih di fase apa namanya, Jiwa-jiwa pemanas fase-fase remaja awal sampai remaja akhir itu kan berbeda. emosionalnya kita Masih belum bisa belum bisa terkontrol dengan Ya. baik, jadi wajar kalau misalkan pada fase-fase itu bisa melenceng sedikit lah, Iya betul. tetapi tidak terlepas dari koridor yang Jadi bincang santainya ini Om Jas kita ambil sedikit ya. Selama ini Om Jas kan kita bahas kenakalan remaja ya. Kenakalan remajanya Om Jas itu sudah berapa pintu surga yang Om Jas lihat? Apakah sudah Maksudnya ada? pintu surga gimana? Ya, Kalau orang maksudnya pintu surga pendak- itu kan maksud- sudah Maksudnya sudah kata di akhirat. aslinya atau maksudnya pendekatannya dengan orang-orang itu bagaimana ya? Apakah oke. oke. Iya, Iya, sensi betul. itu. Nanti dipotong. Jadi harus betul-betul di Kalau kenakan remaja ya apa namanya? biasa terjadi itu kalau di masyarakat. Tidak juga. Apa tergantung namanya? pribadi masing-masing Ya. ya. Mungkin karena faktor Keadaan. faktor pergaulan, Keadaan juga keadaan. berpengaruh. Waktu, kesempatan berpengaruh semua. Ya kembali lagi ke diri kita. Iya, Kita maunya kemana? iya betul. Kita ambil dasar dari kita sendiri ya. Ya. Bagaimana kita memperlakukan waktu, bagaimana memperlakukan kita pada orang lain. Sebenarnya begitu saja ya. Kalau pacaran ya wajar Wajar. saja kalau pacaran. Namanya Intinya ada pembatasan begitu Om Des ya. Jadi buat namanya kalau pacaran ada namanya batasan. iya. Jadi begini ya buat brother-brother ya yang menonton ini ya channel kita ya, podcast kita di Nusantara TV, bahwa pergaulan itu butuh pembatasan waktu ya, pembatasan jarak ya. Ya. Gitu ya, Om Des. Jadi harus saling menjaga jarak dan harus membatasi waktu dan mengerti keadaan, waktu bermain cantik begitu ya. Ya harus, karena kalau kita tidak memikirkan apa namanya dampak dari kenakalan kita ya itu resikonya itu juga ya. besar Besar. dan itu bisa merugikan diri sendiri dan Betul. orang lain. Iya. Kita so bijak sekali ya. Betul, enggak apa-apa, kita harus membijaksanakan diri sendiri walaupun belum waktunya ya. Intinya kita harus belajar. Tidak begini, kalau saya untuk kalau kenakalan remaja begini, kita tidak apa-apa, tidak ada salahnya untuk apa namanya kalau misalkan sudah
apa namanya nih, sudah terlanjur Lanjut masuk di di dalamnya kan sudah di dalamnya. lingkaran seperti itu, sebisa mungkin kita bisa keluar lah secepatnya. Iya. Karena untuk keluar dari zona-zona itu cukup butuh tenaga, butuh tekanan-tekanan psikis yang cukup untuk kita bisa keluar. Jadi begini Om Jess ya, kesimpulannya sedikit, ini kan sudah beberapa tahun yang silam ya. Apakah sudah berapa persen Om Jess merubah pola pikirnya dari yang jelek-jelek ke yang baik? Apakah sudah rampung untuk meninggalkan yang jelek-jelek dan berubah pola pikir yang bagus kembali atau bagaimana? Kalau untuk pola pikir ya, maksudnya kalau proses ya itu sampai saat ini masih Berproses. Tapi sudah meninggalkan yang lebih buruk lagi kan? Ya, lebih kita belajar untuk apa namanya, ke hal-hal yang positif lah. Positif ya betul. Karena kita harus apa namanya, belajar dari pengalaman-pengalaman. Iya betul. Begitu. Iya. Maksudnya sebelumnya Om Jess, apakah ada sosok teman laki-laki yang mengajak atau mengajari untuk bergaul bebas, pergaulan bebas? Apakah ada orangnya atau diajak orang atau belajar sendiri untuk bergaul bebas? Pengaruhnya itu cukup besar. Pengaruh cukup besar. Pertama itu pergaulan. Pergaulan Itu Pasti kita terjerumus toh. pergaulan itu cukup besar pengaruhnya dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Kalau lingkungan itu cukup besar sekali. Iya betul. Dan 90% mungkin itu bisa kita terbawa arus. Iya betul ya. Katanya Tapi saranku kalau untuk keluar dari zona-zona itu, memang harus kita memperkecil circle ataukah kita keluar dari lingkaran-lingkaran. Iya betul. Harus memang memotong apa namanya, mata rantai itu. Rantainya harus dipotong. Jadi Kita bisa putus pertemanan, bisa kita hilang kontak dengan teman-teman yang lama untuk keluar dari situ. Iya. Betul. Tapi kita Bukan berarti kita tidak apa namanya, tidak mau lagi berteman sama teman-teman di lingkaran itu, cuma karena kita yang kita batasi. kita harus membatasi diri. Saatnya kita harus geser ke kanan. Betul. Jadi kesimpulannya juga sedikit bahwa kita bebas berteman dengan siapa Iya, saja, kita tapi bebas. mungkin untuk ada di dalamnya mungkin kita kurangi ya. Kita Kurangi. Kalau kita anggap itu kurang bagus untuk kepribadian kita, mungkin kita kurangi Om Jess ya, begitu ya. Ya, kita bebas untuk berteman siapa saja. Kita tidak boleh melakukan apa yang dilakukan teman-teman yang buruk itu, Salah ya. negatif. Negatif ya, betul. Jadi prinsipnya kita itu boleh berteman dengan siapa saja, A, B, C, D. Intinya kita prediksi apakah itu berguna untuk kita atau tidak. Persahabatan tetap jalan, tapi pekerjaannya kita boleh lihat apakah bagus atau tidak. Kita Ya. akan pilih di situ ya, begitu ya. Apa dampaknya kalau kita melakukan itu? Ya betul. Jadi Om Jess, untuk brother-brother yang menonton podcast di Nusantara TV, kita akan minta kesimpulannya sebelum kita tutup podcast ini. Kita akan minta kesimpulannya Om Jess. Apakah yang bisa disampaikan buat teman-teman kita yang menonton? Semoga bermanfaat, semoga bisa termotivasi, dan selanjutnya apa ya? Semoga Om Jess juga cepat dapat pasangan ya. Kita doakan brothernya. Jadi ini adalah podcast pertama kita di Nusantara TV bersama Om Jess TV. Semoga Om Jess TV juga lancar terus, kontennya juga lancar terus. Kita doakan bersama-sama ya. Juga salam buat brother-brother kita, krunya dari Om Jess TV ya. Sarampa dengan Evertus Mantato. Sebelum kita nutup ya, katanya ada netizen ini yang request ya, dia minta Om Jess jago TikTok viral. TikTok viral. Ya. Oh iya. Jadi Oh, kita yang dulu kemarin itu. ya ada kemarin request. Oh Ya. betul. Pak Editor bisa diputarkan lagunya yang kemarin. Ada. Kita Ada. ajak dulu, katanya dia jago main TikTok ya. Oke, Kita jangan ini request dari netizen, siapa itu kemarin namanya itu? Oke, ditunggu ya. Oh ya. Betul. Ya. Ada teman-teman saya kayaknya dijebak ini, saya dijebak. Enggak, ini dari permintaan netizen kemarin ada yang minta request. Ya. Oh, ini kakak tiga orang Oh kan? ya, nanti kita bermain bertiga bersama ini Raja TikTok ini.
Oke ya. Berarti bertiga ya saya di depannya. Saya bertiga ya. Berarti saya di depannya. Hah? Kita di sini saya Oh, bertiga. kita geser sedikit ya. Ya. Oke, brother ya. Penutupnya kita akan Kita akan lihat apa goyangannya Om Just TV. Ayo. Ini request dari yang kemarin ya. Nanti Goyang goyang patah-patah ya. Oke. Apa namanya ini goyangan? Goyang patah-patah. Goyang Kan patah. kemarin yang viral itu goyang poci-poci. Goyang poci judulnya memang. Tidak masalahnya ini bagus sekali nih gaya-gaya dudukku nah baru itu. Ya, ini request dari netizen. Oke. Oke ya. Sebagai penutup, semoga teman-teman dari Nusantara bisa terhibur. Ya. Mana apa editor? Permintaan netizen ini. Iya, permintaan netizen. Ada kemarin komentar dia minta requestnya kemarin. Kayak tunggu nanti besok malam kita tayangkan. Mau kau bersihkan nak. Tidak ada. Itu lagunya. Ya, oke, Oke, kita brother, tunggu tunggu ya. brother ya sambil menunggu goyangannya dari Om Just TV. Kita lihat sini ya. Di situ. Tadi sih banyak. Oke. Bagaimana ini? Bagaimana Gaya ya? begini ya. Berdiri dulu ya. Begini gayanya. Ini tangannya begini ya. Tangannya begini. Begini kan? Ya begini. Ini cek dulu. Oke. Tes dulu dah ini. Ya, tes dulu. Oh, Ya kita tes ya. Pertama ya begini ya. Iya ya. Ayo ready ya. Kita lihat ke saya ya. ya. Ayo Iya. ready. Gerak pertama bagaimana? Baru jongkok satu kali begini. Begini. Naik. Oke. Tangan naik. Tangan naik. Oke. Ayo ready. Iya kata bilang ayo ready lihat saya. Ayo ready. Berdiri tangan satu bagaimana? Begini Belakang. belakang. Oh, ya, belakang. Tunggu. Belum bentuknya ya. Itu jadi lekung ya. Maaf, ada tahu itu. Tes ya saya. Ayo ready. Lihat saya. Oke, brother ya. Brother, goyangan dari Om Just jadi lunas ya, netizen. Oke, silakan dulu Om Jas sama Tasyo. Oke. Ya. Jadi terima kasih brother ya. Sampai ketemu. dijebak di kamera. Iya betul betul. Oke brother, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih podcast pertama kita bersama Om Jas TV di Nusantara TV. Terima kasih Om Jas. Sampai jumpa kembali dengan brother-brothernya. Siap. Oke, thank you. Dan jangan lupa subscribe juga di channelnya Om Just. Oke, jangan lupa ya subscribe juga ya Share channelnya Om Jas. sebanyak-banyaknya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.